warahmatullahi wabarakatuh. Datang di Pusakom Talking. Teman-teman, sekedar refreshment bahwa 1 tahun yang lalu, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan atau Pusakom telah meluncurkan sebuah podcast berjudul Pusakom Saklebatan. Pada hari ini akhirnya kita bisa meluncurkan untuk episode kedua, yaitu Pusakom Melayani. Yeay! Oke, sebelumnya perkenalkan saya Sinta yang akan ditemani oleh Mbak Dora. Bersama Mbak Dora kita akan mengupas lebih dalam terkait dengan pelayanan publik yang ada di Pusakom. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya, Pusakom ini ada nggak sih pelayanan publiknya gitu, dan apa-apa saja pelayanan publik yang dilakukan oleh Pusakom. Nah, mari kita simak bersama-sama di dalam podcast kali ini. Nah, sebagai tambahan informasi buat teman-teman semua, Pusakom telah melaksanakan sosialisasi standar pelayanan Pusakom pada bulan September. Terdapat 8 layanan yang dimiliki oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Nah, apa saja 8 layanan itu akan kita bahas bersama dengan Mbak Isna selaku Kapokja Pelayanan Publik yang ada di Pusakom. Selamat pagi Mbak Isna. Hai, Sin. Selain 8 layanan tadi, Pusakom juga memiliki sistem informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan atau yang biasa kita sebut dengan si Pusakom. Apa itu si Pusakom? Di sini telah hadir bersama kami Mbak Leni. Halo Mbak Len. Halo. Nah, Mbak Leni ini Ketua Tim Sistem Informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Nah, dalam podcast kali ini kita akan membahas 2 hal tersebut. Langsung saja yuk disimak teman-teman semua dan jangan sampai ketinggalan. Ngobrolin pelayanan publiknya si Pusakom nih, atau ngobrolin pelayanan publik yang Pusakom punya, kita kan mungkin teman-teman taunya Pusakom tuh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Jadi kita pelaksana kegiatan atau kajian atau analisis kebijakan. Mungkin taunya seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita ini unit pendukung yang memang tidak menyelenggarakan pelayanan publik atau disebutnya unit non OPP. Tapi apa hubungannya jadinya nih Pusakom sama pelayanan publik, Mbak Isna? Oke. Boleh ya, saya coba bedah sedikit dari filosofi hukumnya nih. Kalau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang namanya pelayanan publik itu adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada semua warga negara. Itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apa aja yang termasuk? Ada produk, ada jasa, layanan administratif. Nah, dari situ Pusakom ini kan kerjaan hari-harinya itu kan melakukan analisis kebijakan. Nah, salah satu outputnya itu kan rekomendasi kebijakan yang bisa digunakan sama unit kerja. Nah, seperti itu. Nah, Jadi bukan berarti publik itu masyarakat ya, gak selalu ya. Masyarakat kita juga ada ya yang di internal ya. oh iya, jadi kan kami juga melakukan evaluasi 3 tahun terakhir siapa aja sih yang make nih pengguna layanan Pusakom. Nah, di situ juga ada ternyata stakeholder eksternal seperti itu. Ada yang dari perguruan tinggi, mereka kebutuhannya itu untuk referensi penelitian mereka di lingkungan akademika. Kemudian ada perusahaan konsultan untuk melakukan survei mereka. Ada juga kementerian lembaga seperti BPS, BPKP gitu. Mereka biasanya untuk melakukan review kebijakan-kebijakan seperti itu. Oke, Nah, beragam dari juga situ ya. kan, dari situ kita bisa ngelihat kalau seandainya Pusakom itu termasuk entitas pemerintah yang melakukan pelayanan terhadap stakeholder internal Badan POM, unit kerja, juga eksternal. Oke, jadi kita nggak boleh ragu lagi nih kalau misalnya ditanya, sebenarnya Pusakom punya nggak sih sama pelayanan publik? Nah, Oh iya, jadi kita bisa proudly kita mengatakan kita punya pelayanan publik itu. Ya, ada yang bisa secara langsung dalam arti offline, kita bisa datang ke Gedung Rempah lantai 1 di unit kerja Pusakom itu tempatnya, ataupun melalui surat nota dinas itu di lingkungan internal, ataupun secara online melalui sistem informasi kami, sistem informasi Pusakom atau si Pusakom, seperti itu Mbak Dora. Oke, nah tadi kita udah nih menjelaskan apa hubungannya Pusakom sama pelayanan publik. Terus kita udah clear nih, kita punya nih si
Pusakom nih punya nih pelayanan publik. Terus berarti ada dong apa aja jenis pelayanan publik yang kita punya? Oh iya, tadi kan udah disinggung ya ada 8. Nah ada 8. Ada 8 layanan Pusakom. Nah dijabarin satu-satu nih. Boleh, Mbak. Ya dong, biar kita benar-benar paham nih, kan namanya kupas tuntas. Oke. 8 tuh apa aja sih barangnya, terus itu apa aja dalamnya gitu. Oke, simak baik-baik ya. Agak Nah, panjang ini sebenarnya. oh iya dong. Biar nanti teman-teman di luar sana juga bisa lebih paham nih, Pusakom tuh nggak cuman di belakang layar aja seperti itu. Jadi yang pertama buat teman-teman semua itu adalah layanan permintaan analisis kebijakan obat dan makanan. Oke, kegiatannya sendiri nih ya. Ya, ini adalah kegiatan core-nya di Pusakom, salah satu core-nya. Jadi prosedurnya itu ya selain dari internal Pusakom yang bisa melakukan analisis kebijakan berdasarkan topiknya urgensi tertentu atau berdasarkan arahan kepala badan seperti itu, juga bisa mendapatkan masukan juga dari stakeholder, apakah dari unit kerja seperti itu yang merasa ini topik analisis yang penting nih dibahas nih, itu bisa itu jadi salah satu layanan kami. Nah ini timelinenya itu di triwulan pertama di tahun berikutnya, karena kan proses kita mulai dari meramu topik-topik itu hingga jadi fix yang mau dianalisis di tahun itu kan butuh waktu yang lama, jadi di tahun berikutnya. Nah boleh saya mau ngasih gambaran sedikit bedanya apa sih analisis kebijakan yang dilakukan Pusakom dengan yang dilakukan sama unit kerja. Karena kan unit kerja juga Sering jadi melakukan pertanyaan juga nih. Oh apa iya. sih bedanya? Mana yang harus diminta ke Pusakom, mana yang kita harus pegang sendiri gitu. Betul. Iya, kalau yang dilakukan oleh Pusakom itu yang sifat analisis kebijakan yang bersifat strategis, kemudian skalanya nasional ataupun global, sehingga dia itu berdampak lebih besar dalam peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan secara keseluruhan. Sedangkan untuk unit kerja sendiri itu juga melakukan analisis kebijakan, tapi lingkupnya itu teknis di lingkup kedeputiannya aja, apakah kedeputian 1 obat ataupun 2 obat tradisional ataupun 3 pangan olahan seperti itu. Nah, bisa dibilang analisis kebijakan ini yang dilakukan sama Pusakom itu kalau kita ibaratkan itu seperti kalau di perguruan tinggi itu kayak kurang lebih sama kayak penelitian yang dilakukan perguruan tinggi. Kenapa? Karena prosesnya itu kurang lebih serupa. Jadi kita mulai dari mencari referensi, literatur, setelah itu baru kita melakukan analisis kebijakan dengan metode-metode, bisa jadi survei, kemudian pengumpulan sampel, kunjungan ke lapangan seperti itu. Jadi kami juga melibatkan eksternal expert seperti itu untuk memandu Pusakom dalam melakukan metode analisisnya. Iya. Nah, itu Oke, satu. Baru satu tuh sih, sabar dulu. Yang kedua layanan yang penting juga nih kayaknya itu, Mbak. Layanan permintaan hasil analisis. Ya. Nah, kalau tadi itu adalah analisis kebijakannya, setelah jadi itu bisa diminta nih sama Hasilnya. stakeholdernya. Yang kedua itu permintaan hasil, itu bisa di pengguna layanan ini adalah bisa internal ataupun eksternal. Yang ketiga itu layanan untuk data analisis kebijakan obat dan makanan. Kalau data itu sifatnya rinci, itu jadi memang hanya untuk internal Badan POM saja, seperti itu yang bisa minta. Itu bedanya ya, Mbak ya. Ya. Kalau hasil eksternal boleh minta masyarakat, publik, akademisi, dari pihak-pihak lain yang terkait yang merasa berkepentingan sama hasilnya. Betul. Boleh meminta. Tapi kalau data kita hanya sediakan untuk internal, begitu ya? Ya. Oke. Nah, kalau untuk timelinenya sendiri, kami sudah menetapkan itu 4 hari kerja setelah permintaan diterima. Jadi secara singkat nanti pemohon itu mengajukan bisa secara offline melalui surat nota dinas itu internal, ataupun secara online melalui email ataupun Sipusakom. Di Sipusakom itu ada di menu publikasi, di situ bisa
menghubungi lebih lanjut kepada Pusakom kalau seandainya mau minta laporan dari analisis kebijakan yang sudah dilakukan Pusakom seperti itu. Selanjutnya nanti dari TU akan mengirimkan kepada kelompok kerja yang terkait analisis kebijakannya siapa sih nih, nanti akan direview apakah bisa dikasih nih kepada stakeholder yang pemohon yang minta. Kalau saya disetujui, nanti dikasih kepada pemohon disertai sama form kepuasan pelanggan, dan kalau saya ada feedback, kami akan senang sekali menerimanya seperti itu. Oke, itu berarti nanti di form itu ada penjelasan ya, pengajuannya itu untuk keperluannya apa, Betul. lalu skop dan lingkupnya apa. Iya dong. Jadi nanti kita dalam mengerjakannya itu nanti membatasi sesuai sama keperluan Betul. yang meminta ya. Iya. Oke, lanjut Mbak, layanan yang lain nih. Wah, ini baru sampai 3 nih Sin. Ternyata Oke. banyak ya. Banyak Ternyata layanan kita ya, Mbak Dora ya. Oke. Yang keempat itu adalah layanan koordinasi penyusunan substansi strategis pimpinan. Oke. Ini kalau dari judulnya adalah pengguna layannya internal, karena dikhususkan untuk kepala badan POM seperti itu. Secara singkat ada empat siklus di sini, mulai dari bahan. Timeline-nya itu 4 hari kerja. Kemudian yang kedua pendampingan kegiatan kepala badan POM. Di situ akan dihasilkan laporan, arahan-arahan kepala badan POM seperti itu 7 hari kerja. Kemudian ada pemantauan terhadap arahan dari yang arahan-arahan Bapak Kepala Badan ketika melakukan rapat atau seremoni itu kami catat seperti itu, kemudian kami sampaikan kepada unit kerja untuk bisa ditindaklanjuti. Itu 12 hari kerja, dan yang keempat adalah layanan untuk monitoring dan evaluasi program strategis pimpinan. Ini program ini bisa top down dari Bapak, dari Kepala Badan, arahan-arahan untuk eselon 1 ataupun eselon 2, bisa juga dari bottom up dari unit kerja yang inisiatif untuk mengusulkan itu. Ini 20 hari kerja. Itu yang layanan keempat ya. Kemudian layanan kelima itu layanan publikasi analisis kebijakan obat dan makanan. Nah, kalau untuk publikasi ini tahun ini Pusakom sudah menyelenggarakan forum diseminasi obat dan makanan bulan Mei lalu di Padang, Sumatera Barat. Nah, di situ unit kerja kami encourage untuk bisa ikut mempublikasikan hasil apakah penelitiannya atau kajiannya seperti itu. Jadi dari unit kerja bisa mengajukan abstrak kepada kami, kemudian kami review apakah jika sesuai nanti bisa dilanjutkan dengan dikirimkan makalah lengkap untuk selanjutnya ditampilkan di forum diseminasi kemarin. Seperti itu. Itu layanan yang kelima ya. Oke. Selanjutnya mungkin ada beberapa layanan lain. Ini tadi layanan-layanan utama nih Sin. Jadi ada lagi nih layanan-layanan pendukung yang mungkin sifatnya lebih ke untuk membuat layanan kita lebih baik. Betul. Nah, betul. Ya. Ada layanan apa tuh namanya Mbak Isna? Yang secara singkat layanan ke-6 dan ke-7 nih ya. Kalau ke-6 itu layanan saran dan masukan. Yang ke-7 itu layanan pengaduan. Basically sama. Jadi intinya prosesnya itu jadi kalau saya ada saran, masukan atau pengaduan bisa langsung disampaikan kepada kami. Untuk selanjutnya kami bisa review gitu, kami tindak lanjuti. Untuk yang sifatnya sederhana itu 3 hari kerja kami tindak lanjuti. Kalau seandainya agak kompleks perlu dibahas itu nanti di periode selanjutnya akan kami tindak lanjuti seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah layanan komunikasi, informasi dan edukasi untuk masyarakat. Ini memang bukan tugas hariannya Pusakom tidak rutin ya, sepertinya tidak Ah. rutin. Ini tambahan. Hanya kalau jika ada permintaan ya. Betul, permintaannya itu utamanya dari mitra kerja Badan POM ya di Komisi 9 DPR RI. Jadi kerjasama Pusakom dengan Komisi 9 untuk memberikan informasi edukasi kepada masyarakat seperti itu terkait obat dan makanan. Oke, Mbak Isna tadi kan banyak banget tuh ya, udah disebut nih 8 layanan yang dilakukan Pusakom. Nah, semuanya punya prosedur, semuanya punya timeline kerja hariannya. Ini berarti ada standar pelayanan nih ya. Oh iya. Pusakom punya ya standar pelayanan. Kenapa ya? Kenapa Pusakom harus punya? Kan Pusakom bukan OPP nih. Iya nih, ya alhamdulillah ya Pusakom punya standar. Jadi memang walaupun Pusakom non UPP ya, Iya, betul.
untuk memberikan stakeholder kami kejelasan, keterbukaan. Jadi kami membakukan layanan tersebut ke dalam standar layanan. Tujuannya Oke. apa sih? Ya tentunya untuk jadi acuan untuk stakeholder kami untuk ketika memohon layanan itu seperti apa sih, gimana sih caranya itu. Kemudian juga untuk pedoman juga buat petugas kami. Do's and don'ts-nya itu seperti apa aja di situ ada. Nah, kami harapkan dengan adanya standar ini pelayanan kita bisa menerapkan bersama ya, pelayanan prima seperti itu yang pertama. Kemudian yang itu kedua, Pusakom juga berharap bisa terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan harapan nanti standar pelayanan yang kami sudah bakukan itu bisa dilakukan secara konsisten seperti itu. Wah, ini berpikirnya udah sangat cocok nih sama budaya kerja kita. Berakhlak, berorientasi pelayanan. Wah, supaya benar-benar pas nih. Tapi kalau Iya. kayak gitu nih yang menerima layanan nih Mbak Isna kan berarti banyak nih ragamnya ya. Pasti. Ada ya tadi udah disebut ada stakeholder internal, ada unit-unit teknis, ada Iya. unit-unit pendukung juga, ada dari manajemen, ada dari pimpinan juga ya tadi. Apalagi kalau berkaitan sama pelayanan yang dukungan strategis pimpinan, udah pasti pimpinan yang menerima. Nah, ada juga stakeholder yang dari eksternal, bisa masyarakat, publik, bisa akademisi dan banyak lagi ragamnya. Nah, ini kan mereka akan menerima layanan kita, pastinya habis itu bisa memberikan feedback nih. Gimana? Bagaimana cara kita mengukur kepuasan pelanggan kita nih, Mbak? Ya, kami ada dua. Yang pertama survei kepuasan pelanggan, itu dia embedded dengan formulir yang kami sampaikan ketika stakeholder atau pemohon itu meminta layanan kami. Contohnya ada yang minta laporan analisis kebijakan ini A, nanti kami sampaikan juga agar bisa mengisi surveinya. Jadi disertakan ya, Ya, disampaikan, disertakan sama formulirnya langsung. betul, Oke. itu setahun sekali. Nah juga ada yang 3 bulan kami laksanakan. Kalau ini mengacu pada surat edaran inspektorat utama. Jadi tiap bulan itu tiap unit kerja harus melaksanakan survei persepsi kepuasan pelanggan seperti oke. itu untuk Surat melihat persepsi. salah satunya waktu pelayanannya seperti apa, prosedurnya, kemudian ketepatan dari pelayanannya seperti itu. Petugas kita yang melayani Betul, juga kompetensi ya. SDM-nya juga itu kan juga jadi evaluasi. Nah dari situ juga ada beberapa feedback kan. Feedbacknya itu kami catat itu kurang lebih ada 3 klasifikasi ya. Biasanya itu stakeholder tuh memberikan masukan terhadap topik analisis kebijakan kedepannya apa sih yang strategis, yang Masukan perlu terhadap judul kegiatan ya, masukan Ya. terhadap kegiatan yang yang diperlukan. perlu dianalisis kedepannya oleh Pusakom nih. Kemudian yang kedua terkait dengan kami diminta juga untuk meningkatkan sosialisasi nih, sosialisasi terhadap layanan-layanan Pusakom. Nah makanya kan hari ini kan kita melaksanakan podcast ini kan. Iya, Ya, betul. alhamdulillah Salah sih. satunya untuk melakukan sosialisasi nih. Betul. Jadi biar tambah banyak nanti ya yang bisa tahu apa itu layanan dan monggo silahkan meminta ke kita. Nah, yang ketiga itu tentang juga sosialisasi sistem informasi Pusakom yang baru kan ada update-update baru seperti itu. Oke, mungkin sebelum lebih dalam nih nanti kita sama Mbak Leni nih ngomongin si Pusakom nih, barang utamanya kita nih. Nah, sebelum itu kita juga mau bahas tentang satu nih, tadi tertarik juga. Ada fungsi khusus nih kayaknya di si Pusakom ya. Di Pusakom ada dukungan strategis pimpinan. Wah, apa sih itu dari judulnya aja kayaknya Iya, wah udah wah ya gitu sih. kan. Itu nemenin Kabadan kemana-mana kali sini ya. bisa Di mana aja ada Kabadan, di situ ada ada gitu ya. Coba cerita lebih dalam dong Mbak, itu kayak gimana sih? Boleh nggak ya? Oke, kebetulan saya juga ada di dalam tim dukungan strategis pimpinan ya. Jadi fungsi DSP ini kan masuk ke Pusakom sejak 2022 ya. Kami masuk memperkaya tugas dan fungsi yang ada di Pusakom. Simpelnya tim DSP ini menangani terkait dukungan strategis untuk pimpinan seperti bahan, kemudian arahan-arahan beliau yang harus dicatat dan ditindaklanjuti. Nah, itu kami. Nah, seringkali sih banyak banget ya mungkin orang-orang di luar yang mungkin lebih familiar
dengan TUPIM atau tata usaha pimpinan. Mungkin Juga ngelihatnya ada- seperti sama gitu ya, Ya. Mbak, padahal beda ya. Ataupun humas. Nah, kalau DSP apaan sih? DSP tuh ngapain sih? Nah, dari sini apa namanya? Tadi kan saya sudah sebutkan ya, itu layanan keempat kan, layanan koordinasi penyusunan substansi strategis pimpinan yang ada empat apa namanya? Ada empat lingkup. kegiatan lah, lingkup kegiatan. Apa aja tuh, Mbak? Iya, yang tadi kan, yang pertama itu terkait dengan penyusunan bahan substansi pimpinan. Jadi kami berkoordinasi sama unit kerja untuk menyiapkan bahan-bahan kegiatan kepala badan, apakah itu sambutan, apakah itu bahan-bahan untuk beliau rapat koordinasi pimpinan, seremoni-seremoni, konferensi pers, talking point beliau yang perlu disampaikan kepada media seperti itu. Nah, di situ kami memberikan masukan-masukan terhadap apa namanya sambutan atau bahan-bahan itu, tujuannya agar memperkaya, karena kalau dari unit teknis itu biasanya lingkupnya adalah mikro di unit kerja masing-masing, sehingga belum point of view-nya itu masih kurang luas seperti itu. Padahal kan ini kepala badan yang menyampaikan, jadi sudut pandangnya perlu lebih makro, perlu mempertimbangkan berbagai lingkungan strategis seperti itu. Jadi memang kami memperkaya di situ. Juga ada kan arahan-arahan kabadan yang biasanya kami tambahkan di situ karena berdasarkan arahan beliau langsung seperti itu. Nah, yang kedua, dari bahan-bahan itu ketika dibawakan oleh beliau, kami melakukan pendampingan. Nah, pendampingan itu ngapain sih? Ya kita catat arahan-arahan beliau. Nanti ketika di kegiatan selanjutnya, arahan-arahan kepala Sebelumnya. badan Itu bisa yang dilihat. sering muncul ataupun yang sifatnya strategis itu bisa jadi masuk ke bahan selanjutnya. Nah, itu kan memperkaya. Seperti juga arahan-arahan yang perlu ditindaklanjuti juga kami sampaikan kepada unit kerja melalui nota dinas. Jadi bisa ditindaklanjuti. Nah, yang ketiga adalah kita melakukan pemantauan. Jadi arahan-arahan kepala badan tuh nggak lepas gitu aja setelah disampaikan. Harus ada tindak lanjutnya, ada dimonitor gitu ya. Betul. Nah, itu tugasnya kami di DSP seperti itu. Kita monitor bersama unit kerja dengan bantuan sistem informasi layanan dukungan strategis pimpinan atau sinergis. Reminder deh ini ya, berarti ya. Itu aplikasi kami tuh. Jadi tiap bulan sampai 10 hari kerja itu wajib tuh di update gitu. Apa tadi progres aplikasinya, Mbak? Kayaknya Sinergis oh, namanya. Sinergis supaya bersinergi. Sinergis, mungkin ada di atas nih gambarnya. Dari situ juga itu kan arahan-arahan yang sifatnya harian ya. Nah, ada satu lagi yang sifatnya itu tahunan, yaitu program strategis pimpinan. Tadi kan saya udah mungkin saya mention sedikit ya, sifatnya yang bisa dari arahan pimpinan langsung, top down dan bottom bisa up juga ya. bottom up. Nah, ini juga tim DSP juga bersama-sama sama unit kerja memonitor, memantau program strategis pimpinan itu. Jadi melalui aplikasi itu juga. Melalui aplikasi juga. Ini kan sifatnya tahunan ya, berarti kan sesuatu yang lebih besar ya, Mbak. Wah, banyak ya. Iya, ternyata bukan nggak sebatas menemani Oke. pimpinan gitu Kita ya, mikirnya wah berarti beneficial nih ya nemenin Iya. kabadan. Ternyata lebih daripada itu sih, banyak yang harus dilakukan. betul. Iya, jadi tim DSP ini mungkin bisa dibilang Casper ya, jadi datang tadi jemput pulang dan diantar. Pokoknya orang-orang yang di belakang layar, tapi ya sehari-harinya tuh benar-benar harus cepet, harus gercep, harus yang sat-sat. Karena kan kami jadi think tanknya kepala badan, jadi harus saset-saset lah istilahnya. Kalau Kualifikasinya khusus ya. enggak juga sih. Tapi beda nih ya berarti sama yang disebut TUPIM atau Biro Umum beda ya, atau apa Humas beda ya. Jadi kalau TUPIM kalau sekarang itu namanya bagian protokol dan kesekretariatan pimpinan yang ada di Biro Umum itu, tugasnya itu untuk yang sifatnya itu administrasi kegiatan harian Bapak. Seperti misalnya kalau mau minta jadwal untuk plotting jadwal kepala badan di Bukan ke acara. DSP ya. Oh enggak, jadi bisa kontak ke teman-teman di bagian PKP Biro Umum seperti itu. Oke, jadi lebih kebayang nih bedanya apa. Nah, sekarang tadi balik sedikit nih, kita belum
belum ngomongin kalau terkait layanan nih Mbak, kita belum ngomongin sarana prasarana nih. Kalau kita ngasih layanan pasti harusnya ada yang mendukung dong untuk kita bisa memberikan layanan. Apa aja ya Mbak layanan sarana prasarana yang ada sebagai fasilitas di Pusakom untuk memberikan pelayanan? Oke, untuk sarana prasarana ya, kami punya juga seperti halnya di unit kerja lain, itu memang sudah jadi standar, standar yang dikeluarkan oleh Biro Umum Badan POM. Jadi sarana prasarana apa aja sih yang wajib ada, itu sudah ada. Jadi seperti ruang rapat, ruang tunggu, kemudian ada kotak saran, kemudian ada banner, ada e-kios untuk menampilkan informasi layanan Pusakom itu ada apa aja. Dan yang pastinya kami juga sudah punya subsite sistem informasi Pusakom atau si Pusakom itu. Wah, ini nih Menarik akhirnya nih. masuk nih Mbak Isna nih, udah nih. Kita masuk ke sistem informasi. Sistem informasi si Pusakom. Ini mungkin ke Mbak Leni ya, kita bakal banyak bahas nih, udah disebut-sebut nih tadi si Pusakom, tapi kita belum kenalan lebih mendalam nih sama yang namanya si Pusakom. Apa sih Mbak Leni si Pusakom itu? Ya, jadi Mbak Dora, si Pusakom itu dia sistem informasi kita, di mana di sistem itu kita menyediakan informasi-informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusakom. Mulai dari aktivitasnya apa saja, teman-teman nanti bisa melihat aktivitas kegiatan Pusakom di menu aktivitas kita, lalu juga kita melaksanakan analisis dan kajian apa saja seperti itu. Dan selanjutnya itu juga nanti teman-teman bisa melihat hasil-hasil publikasi yang ada di Pusakom. Ini kan berarti bentuknya subsite ya? Ya, subsite. Subsite ya, jadi siapapun baik dari internal, eksternal, masyarakat, publik semua bisa secara bebas mengakses ya. Iya. Oke, itu seperti ini ya, salah satu inovasi nggak sih Sin ya kan yang dipunyai Pusakom. Dulu kan kita belum punya tuh yang namanya itu. Boleh cerita dikit nggak Mbak Leni sejarahnya gimana tuh sampai Pusakom punya subsite? Iya, dulu tuh idenya kalau saya tidak salah ingat di tahun 2016 ya. Jadi itu pada saat itu kan Pusakom melaksanakan beberapa macam kegiatan riset dan kajian. Dulu nama Pusakom itu adalah Pusat Riset gitu. Nah, di situ teman-teman dari internal di Badan POM itu kesulitan bagaimana bisa mendapatkan hasil dari hasil-hasil riset dari si Pusakom gitu. Jadi pada saat itu teman-teman staf di Pusakom itu menyusun inovasi bahwa karena kan pada saat tahun 2016 itu juga sudah mulai kita era digitalisasi ya, dan mulai semua permintaan dilaksanakan secara online. Sudah mulai paperless ya? Ya, sudah mulai paperless. Jadi di situ kita mulai membuat subsite. Nah, subsite itu pada awalnya hanya memberikan informasi terkait dengan hasil analisis kebijakan kita saja. Jadi pada tahun ini kita melaksanakan riset dan kajian apa, gitu ya. pada tahun depan apa, seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu itu mulai berkembang banyak sekali informasi yang bisa diperoleh dari subsite kita, seperti yang tadi saya informasikan sebelumnya. Berarti ini udah lumayan banyak ya perkembangannya. Bisa cerita nggak Mbak? Itu udah mulai dari proses pengembangan sampai yang udah dikembangin apa aja, terus fitur-fitur yang awalnya tuh cuman mungkin ada untuk hasil aja gitu ya, lalu kemudian sekarang udah jadi ada lebih banyak tuh fiturnya apa aja? Ya, jadi pertama fitur terkait dengan yang utama adalah di si Pusakom itu hasil analisis kebijakan kita. Jadi semua teman-teman bisa mengakses subsite kita dan bisa melihat hasil kita, dan kita menampilkan di situ ringkasan eksekutif. Jadi misalnya hasil analisis kebijakan tentang evaluasi A gitu. Nanti teman-teman bisa melihat ringkasan eksekutifnya, mulai dari latar belakang pelaksanaan analisisnya, lalu metodenya, dan juga hasilnya seperti apa. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk melihat lebih dalam hasil tersebut, seperti yang tadi sudah di Mbak Isna sampaikan, bisa mengajukan permintaan kepada kita melalui si Pusakom. Nah, di situ nanti ada tombol, teman-teman bisa mengklik tombol tersebut, minta permintaan lebih lanjut, dan ada sedikit form yang harus diisi. Karena di form itu nanti kita perlu
memverifikasi permintaan dari teman-teman. Lalu yang kedua, selain dari hasil analisis kebijakan itu adalah kegiatan dan aktivitas Pusakom. Jadi kalau teman-teman Pusakom ini kan kegiatannya tentu kita nggak melaksanakan analisis kebijakan saja, punya kegiatan-kegiatan lain. Misalnya kita melaksanakan workshop atau kita melaksanakan webinar, kita melaksanakan FGD. Nah, semuanya itu kita publikasikan supaya teman-teman juga terinformasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan ini melakukan apa saja. Nah, di situ ada ringkasan dari aktivitas kita berupa berita. Berita aktual ya. Ya, berita aktual. Oke. Lalu yang ketiga ini beberapa infografis yang bisa teman-teman akses. Jadi di sana kita Itu fiturnya khusus ya? Fiturnya khusus. Fitur infografis gitu ya? infografis. Nah, Oke. jadi di fitur infografis ini ada infografis tentang layanan Pusakom tadi, lalu juga informasi infografis terkait dengan himbauan-himbauan, dan juga beberapa infografis terkait beberapa hasil analisis kebijakan kita, seperti itu. Oke, berarti tadi fitur utamanya tuh ada berita aktual, terus ada publikasi gitu ya, terus ada infografis. Ya. Ya, di dalam publikasi ada fitur apa lagi gitu nggak? Ada satu lagi. Jadi di sini karena kita untuk keterbukaan publik ya, dan karena kita juga lembaga pemerintah, teman-teman bisa nanti melihat terkait dengan laporan kinerja Pusakom, laporan tahunan Pusakom, Oh iya, laporan betul, akuntabilitas, betul, laporan betul. keuangan, seperti itu. Karena kita semua mendukung program pemerintah untuk keterbukaan kepada publik. Oke, jadi si Pusakom ini benar-benar corongnya ya, bisa Iya. dibilang gitu, yang memberikan benar-benar kepada publik informasi-informasi yang memang kita harus sampaikan kepada publik gitu ya. Ini kalau bisa cerita tadi Mbak Leni yang perkembangan terakhir kan kayaknya udah banyak nih tahapan perkembangannya ya. Bisa diceritain nggak apa aja tuh? Pertama awalnya apa, terus sekarang jadinya udah punya yang tadi itu kan? Iya. Jadi awalnya tadi seperti yang saya sampaikan, awalnya memang hanya fitur untuk melihat hasil analisis Jadi hanya kebijakan satu aja, ya. hanya satu. Tapi Lalu kemudian kemudian berkembang menjadi beberapa informasi yang kita kembangkan. Kita setiap tahun melaksanakan pengembangan si Pusakom ini. oke. Jadi supaya kita juga website kita ini bisa lebih user friendly dan teman-teman juga bisa lebih enak mengakses hasil analisis kebijakan kita seperti itu. Nah, kedepannya sebenarnya di Pusakom ini juga akan ada menu publikasi lainnya. Oke. Salah satu contohnya ini saya kasih bocoran ya. Siap-siap daftar ya buat bisa publikasi. Di situ kita memberikan suatu gambaran dashboard untuk hasil analisis kebijakan kita. Misalnya seperti kegiatan survei profil produk beredar gitu kan. Itu nanti kita bisa melihat berdasarkan dashboard, lihat dari peta Indonesia, nanti kita bisa melihat mana sebaran yang paling besar untuk produk obat dan makanan yang beredar. Kita rencananya akan membuat seperti itu. Oke, dashboardnya real time atau Dashboardnya real time. Waduh, jadi benar-benar dari sambil pelaksanaan surveinya langsung terupdate ya. Waduh. Ya oke, berarti udah sangat bisa disajikan di situ ya. Tapi kalau untuk permintaan sendiri nih, kalau masyarakat, teman-teman unit ataupun rekan-rekan lain di kampus atau di akademisi pengen mengakses ke si Pusakom, itu tadi kan ada yang diklik tuh permintaannya, terus ada beberapa hal poin yang harus diisi dan ada proses verifikasi. Boleh cerita nggak Mbak Leni itu kayak gimana? Ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mengajukan permintaan, pertama teman-teman melihat daftar kajian kita terlebih dahulu. Mana yang menurut teman-teman tertarik untuk dimintakan lebih lanjut. Nah, ketika teman-teman sudah memutuskan, di situ ada tombol untuk mengklik permintaan laporan lengkap. Nah, selanjutnya di situ teman-teman mengisi informasi yang diperlukan itu terkait dengan nama, institusi, terus kemudian kontak dan keperluannya apa. Nah, untuk permintaan itu kita mengajukan dua. Ada bisa mengajukan laporan lengkap
Oke. Lalu yang kedua itu permintaan datanya. Nah, hanya saja kalau untuk mengajukan permintaan data itu prosedurnya akan lebih panjang, akan ada tambahan oke. lainnya. Kalau untuk permintaan data nanti akan dimintakan untuk apa keperluan datanya. Lalu yang kedua perlu membuat suatu proposal karena kita kan perlu Membedah dulu. membedah dulu terkait dengan permintaan teman-teman tersebut. Oke. Dan selanjutnya nanti juga ada perlu surat pengantar yang Oke. harus disampaikan untuk permintaan data. Kalau misalnya hanya laporan lengkap, tidak sampai sepanjang itu prosedurnya. Nah, nanti ketika sudah mengirimkan formulir dan akan diverifikasi oleh teman di bagian tata usaha Pusakom. Ada petugasnya ya. Ada petugasnya dan diteruskan ketika tata usaha menerima nanti akan diteruskan kepada tim yang bersangkutan yang melaksanakan analisis kebijakan tersebut. Jadi nanti yang memutuskan itu adalah ketua timnya. Apakah ini dapat diberikan atau disampaikan atau nanti Seperti apa? dihubungi dulu. Kalau misalnya masih ragu-ragu nanti dihubungi. Makanya perlu ada kontaknya. Karena nanti biasanya dihubungi melalui email atau melalui WhatsApp oleh teman-teman di TU. Oke, berarti ada proses verifikasi ya. Iya. Ada proses konfirmasi dulu juga kepada usernya ya. Iya, betul. Nanti ketika sudah dikonfirmasi ulang lalu dan disetujui akan langsung dikirimkan dan dikirimkan biasanya melalui email kepada yang melakukan permintaan. Nah, Oke. bersamaan pengiriman melalui email tersebut nanti akan ada form yang perlu diisi untuk Melihat kepuasan pelanggan. kepuasan. Oke, jadi sudah lengkap nih, semua tuh udah ada di Sipusakom. Kayak ruang belanja tinggal dipilih yang mana Iya, yang dibutuhin. sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Kalau kayak infografis sama itu bisa langsung dilihat ya. Kalau Iya. infografis sama berita aktual itu nggak ada yang perlu diminta-minta ya, nggak ada yang perlu itu di download gitu ya. Iya, Itu langsung ibaratnya saja. sudah langsung dilihat. Oke, makasih banyak Mbak Leni, kayaknya sudah jelas nih itu tempat supermarketnya di situ. Nah, tinggal teman-teman yang ingin mempunyai akses informasi terhadap hasil analisis kebijakan yang dilakukan si Pusakom bisa main ke websitenya. Di sini. Di sini? Apa di sini? Nah, teman-teman semua, itu tadi kita telah mendengarkan pelayanan apa saja yang dilakukan oleh Pusakom, kemudian apa itu sistem informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Kami harap teman-teman semua dapat memanfaatkan dengan baik ya untuk data dan hasil analisis kebijakan yang dilakukan oleh Pusakom bisa diakses melalui si Pusakom di URL pusakom.pom.go.id. Oke, mungkin kita cukupkan sekian untuk episode 2 podcast kali ini yang topiknya Pusakom melayani. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.